Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, channel Flora Tani TV ya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Kebumen itu sudah sering diguyur hujan. Otomatis untuk tanah itu sudah tidak kering ya, tidak seperti kemarin waktu musim kemarau ya. Alhamdulillah ini bisa untuk mengurangi kadar suhu panas. Jadi langkah awal ya, kita kalau tanam cabai, misalkan tanam kita itu menghadapi musim penghujan, jadi langkah awal yang harus kita pikirkan yaitu tempat. Terus yang kedua itu pemilihan bibit maupun benih ya, soalnya untuk benih juga memegang 50% dalam keberhasilan menanam cabai lah. Untuk yang 50%-nya lagi itu untuk perawatan maupun cuaca-cuaca yang akan bergantian nanti. Oke ya, jadi untuk rekomendasi saya, jika kita tanam cabai itu menghadapi musim penghujan ya, kita itu bisa sesuaikan tempat. Kalau seumpamanya tempatnya itu sering banjir, itu ya untuk tinggi bedengan minimal itu 50 cm atau enggak 60. Kalau seumpamanya tidak sering terkena banjir, itu minimal ya 25 cm sudah cukup. Itu untuk tinggi bedengan. Lah untuk masalah lebar parit atau jalan, itu juga bisa disesuaikan lebar tanah ya. Ini kalau saya itu paritnya itu bercampuran, ada yang lebarnya itu 80, ada yang 90 juga ada, 1,5 meter juga ada ini. Nah, jadi setelah demikian begitu ya, langkah selanjutnya kita itu kalau misalkan budgetnya itu ada, biayanya ada, itu ya boleh, lebih baik itu pakai mulsa. Karena apa, kalau seumpamanya curah hujan tinggi, kalau kita pakai mulsa itu nanti otomatis untuk tanah itu kelembabannya itu bisa stabil ya. Jadi kalau seumpamanya hujan kencang, itu tanah ya paling basah cuma di lingkaran lubang pupuk susulan maupun lubang tanam. Jadi untuk yang tidak yang ada lubangnya itu tetap kering. Nah begitu, karena untuk menjaga kestabilan kondisi tanah maupun pH. Karena untuk idealnya cabai, kalau cabai itu kan bukan tanaman padi ya. Kalau padi itu tanaman rakus air, beda kalau cabai. Kalau cabai ya minimal untuk pH itu 6,5 itu sudah bagus. Syukur-syukur bisa lebih. Nah, ini kalau kondisi tanahnya begini, ini kalau dicek pH-nya ini pasti bagus. Karena apa? Untuk tanamannya itu terlihat sehat ya, stabil lah. Itu. Dan kita itu juga dalam perawatan cabai, kita itu nggak usah memikirkan nanti untuk satu pohon itu dapat berapa kilo, itu nggak usah. Yang penting kita itu perawatan cabai ya sebisa mungkin ya harus dibikin optimal. Jadi tanaman itu kita bikin sehat dulu, kita bikin sehat, kita beri pupuk makan lewat kocor maupun via spray ya. Kalau seumpamanya tanaman itu sehat terus kita kasih makan, itu nanti otomatis tanaman itu juga akan menjawab sendiri. Contohnya ya seperti ini ya, ini satu pohon itu atasnya merindang ini. Nah, jadi untuk karakter buah cabai itu faktor yang paling penting itu dari daun. Kalau seumpamanya daunnya itu stabil, itu nanti untuk buahnya itu mengikuti besarnya begitu. Nah, ini dulu tanam di bulan Maret ya, sekarang sudah November ya. Usia tanaman ya sekitar 9 bulan ini.
Nah, seperti ini untuk kawan-kawannya ini sahabat tani. Usia cabai sudah ya lumayan tua ini, akan tetapi ya untuk produksi bunga dan buahnya masih lumayan ya ini. Ini keserang bule aja ini mau berbuah ini. Nah, masih lumayan ini. Nah, ini keserang padak ya ini. Intensitas hujannya sudah mulai tinggi. Tapi nggak apa-apa lah. Ini nggak usah dipetik. Besok bisa kita spray ya. Ini nggak usah dipetik, biarkan saja. Besok bisa dispray pakai fungisida, nanti kan mengering sendiri. Walah, ini ada yang poklek ini sahabat tani. Ada yang poklek karena perantingan itu tidak kuat ya menyangga beban buah ini. Nah, patah ini. Ini juga ada tanaman yang tingginya hampir 2 meter ya. Padahal itu kalau hitungan dari bawah itu nggak ada 25 cm itu. Soalnya kemarin pas waktu musim kemarau itu tanah sering saya genangi air, jadi untuk bedengan itu lempes ya. Nah, buahnya sampai atas nyantol semua ini. Alhamdulillah. Oke, sekian dulu video pendek dari saya ya. Terima kasih. Salam petani Indonesia.